Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heris Gunawarif dari Forum News Network. Jakarta semakin amburadul. Begitu judul sejumlah media mengutip pernyataan dari Ketua Umum DPP PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati. Ini beritanya menjadi seru karena media kemudian mengambil angle-nya dengan berbagai macam cara. Judulnya juga macam-macam. Ada yang menyebutnya, "Halo Pak Anies," kata Ibu Mega, "Jakarta makin amburadul," dan sebagainya. Dan akhirnya berita-berita semacam ini menjadi gorengan. Sebenarnya apa sih konteksnya sehingga kemudian Bu Mega menyatakan Jakarta amburadul, dan bersamaan dengan itu Ibu Megawati juga memuji para kadernya memimpin sejumlah kota seperti Semarang, kemudian Solo dan Surabaya. Jadi ketiga kota ini kebetulan memang dipimpin oleh kader-kader dari PDIP. Rupanya ini Bu Megawati ini mengutip hasil sebuah survei dan kemudian dilakukan penghargaan dari Senat dan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, yakni yang penelitian ini berkaitan dengan City of Intellectual yang dipimpin oleh Profesor Hafid Abbas. Nah, penelitian inilah yang kemudian berdasarkan beberapa kriteria, ada beberapa kota yang dianggap memenuhi syarat sebagai City of Intellectual. Jadi sebenarnya ini adalah ranah akademis, jadi tidak ada kaitannya dengan masalah politik atau kemudian masalah yang lain seperti yang dikatakan oleh Ibu Mega. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mengajak Anda untuk berbicara dengan Profesor Hafid Abbas, Ketua Senat dan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta yang memimpin riset tersebut. Assalamualaikum, Profesor Hafid Abbas. Waalaikumsalam. Ya. Ini jadi rame nih penghargaan yang diberikan oleh Prof. Hafid ini soal City of Intellectual, dan kemudian kata Bu Mega Jakarta ini amburadul. Sebenarnya apa ceritanya nih, Prof. Hafid? Iya, menarik sekali Mas Hersu. Jadi begini, kami itu bersama 6 guru besar lain dari Universitas Negeri Jakarta mencoba mengkaji apa sebenarnya makna di balik prasasti Bung Karno yang diletakkan pada hari Selasa 15 September 1953. Jadi persis 67 tahun lampau ya. Bung Karno tuh datang ke kampus Rawamangun gitu. Ada gedung namanya Daksinapati. Di situ diletakkan prasasti yang bertuliskan kawasan ini adalah kota mahasiswa. Indah sekali. Nah, kami mencoba dengan teman-teman peneliti dan guru besar ini dari berbagai fakultas mencoba mengkaji apa makna dari tulisan itu. Ternyata di dunia ini baru dikenal istilah student city itu pada tahun 2010 ketika Times Higher Education dan QS membuat pemeringkatan kota-kota mahasiswa di seluruh dunia gitu ya. Jadi 57 tahun setelah Bung Karno memperkenalkan istilah itu, dunia baru mengenal gitu kan. Nah, kriterianya itu ada 5. Jadi kami adopsi dari kriteria yang diadopsi secara internasional oleh 2 lembaga dunia ini. Nah, ternyata itu kriterianya ada 5 gitu kan. Pertama, di satu kota ada 2 atau 3 perguruan tingginya itu berkualitas internasional atau reputable universities. Tahun lalu itu yang terbaik di dunia itu London, lalu disusul Tokyo, lalu disusul Montreal, yang ke-10 itu Seoul. Jadi ada pemeringkatan itu. Nah, kami mencoba melihat kalau kriteria pertama ini kami adopsi di seluruh Indonesia ini kan ada ini Mas Ersu, 514 kabupaten kota gitu kan. Nah, coba lihat mana kota yang punya 3 perguruan tinggi seperti UI lah, bereputasi A, akreditasi. Ternyata tidak satu pun di Papua, tidak ada satupun kota di Kalimantan, tidak satupun NTB, NTT. Di luar Jawa itu hanya di Makassar, di Medan, dan di Bali. Jadi seluruh kota ini hanya 10 gitu kan. Jadi itu satu. Kriteria kedua, kota itu aman. Tidak ada ketegangan sosial, tidak ada kerusuhan,
pokoknya surga lah kota itu ya, very peaceful. Nah ternyata kami lihat ternyata Semarang paling aman di seluruh Indonesia, kota-kota. Hanya 19 kasus kriminal kecil setiap bulan, 19 saja. Memang agak beda di Jakarta. Kami lihat data Jakarta itu setiap 16 menit ada kasus pencopetan lah, ada kasus macam-macam yang dilaporkan ke Bareskrim. Nah, kriteria ketiga, kota itu mana paling murah? Nah, ternyata yang paling murah itu Solo. Solo itu 2 kali lebih murah dibanding Jakarta, gitu kan. Tadinya saya pikir Jogja, tapi Jogja pelan-pelan agak mahal, gitu kan. Yang keempat, peluang kerja. Mana kota yang paling mudah mahasiswa itu part-time atau kerja setelah tamat? Ternyata yang paling bagus itu Jakarta paling baik. Mudah cari kerja di Jakarta. Juga Bali gitu ya. Kemudian disusul Surabaya. Yang paling sulit itu di Makassar. Ya mungkin karena di sana itu masyarakatnya pelaut, mahasiswa kalau disuruh cari ikan kan susah ya kan. Lalu yang terakhir gini, kota itu punya magnet daya tarik yang besar karena banyak kegiatan seni, warisan budaya, warisan alam yang indah. Nah, kota yang paling punya daya tarik besar itu paling banyak pengunjungnya baik dalam maupun luar negeri. Jadi dibanjiri wisatawan, memang muncul Bali, Surabaya, ke Bandung, Jakarta juga masuk. Jadi begitu. Nah, setelah kami kelola data ini dengan ilmiah gitu ya, dengan pembobotan nilai segala macam itu, ternyata yang paling bagus memang Semarang. Dia berada pada urutan paling tinggi skornya. Lalu kemudian disusul Solo dan Surabaya, itu yang urutan kedua. Dan kemudian ketiga itu Bali. Jadi begitu seterusnya sampai adalah pemeringkatan tahun ini. Mungkin tahun depan berubah lagi, terserahlah nanti kota-kota ini membenahi dirinya. Jadi begitu sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya ini tidak ada hubungannya soal Jakarta amburadul atau apa, karena kalau lihat kriterianya tadi kan pasti Jakarta tidak murah, itu udah pasti. Kejahatan karena bagaimanapun ini kota terbesar gitu dan pusat juga perdagangan ekonomi, pasti Jakarta juga kena gitu kan, Prof. Iya. Iya, jadi ini sebenarnya temuan ilmiah yang netral gitu ya kan. Jadi 2+2 itu kita tidak pernah bilang bahwa ini menurut pandangan Indonesia atau Malaysia, dia universal. Makanya di dalam ranah keilmuan itu tidak ada matematika Sunda, fisika Betawi, atau kimia Bugis. Enggak, dia bersifat universal. Jadi sebuah realitas universal yang ditemukan oleh teman-teman peneliti begitu. Dan kebetulan saya sebagai ketuanya. Jadi saya juga mengapresiasi banyak masukan, tapi ini betul-betul sebuah realitas ilmiah. Ya, oke. Nah, Anda apakah merasa keberatan atau setidaknya terkejut ketika soal ini kemudian diseret-seret ke ranah publik? Gitu, karena selain menilai Jakarta amburadul, Ibu Mega kemudian memuji kota-kota yang dipimpin oleh para kadernya. Jadi tidak pelak ini pasti masuk ke ranah politik nih, Prof. Hafid. Iya, itu kan saya melihat loh di Jakarta ini kemarin mendapat penghargaan dunia, Mas Ersu ya, sebagai the best city dalam manajemen transportasi, dan kita juga melihat dari sisi ini Jakarta patut menjadi contoh kita. Kemudian kita juga lihat apa yang dilakukan Jakarta ini dalam penanganan waste energy gitu ya, yang bekerja sama dengan Fortune dari Finlandia, yang punya rekor mengelola sampah menjadi berkah sebagai energi untuk kebutuhan listrik di kota itu gitu. Itu juga sudah berproses dan banyak keunggulan juga yang dimiliki. Mungkin saja nanti tahun depan bisa saja Jakarta itu berada pada urutan yang lebih baik. Sekarang ini kan berada pada urutan ke-6 gitu. Jadi dia juga dalam banyak hal mempunyai juga keunggulan karena mudah cari kerja, ekonomi tumbuh, banyak juga dibanjiri wisatawan. Tapi dari skor-skor lain itu memang rendah. Jadi ini sebuah dinamika keilmuan sebenarnya. Jadi tidak perlu dibawa ke ranah
politik, tapi biarlah ini sebagai realitas keilmuan yang menjadi agenda bagi kita semua. Gitu. Ya. Nah, soal Ya. kosakata amburadul yang muncul dari Bu Megawati itu, apakah itu merupakan hasil dari penelitian yang Profesor Hafidz Abbas pimpin? Wah, itu sama sekali tidak. Jadi hanya mengungkapkan saja data bahwa Jakarta itu mudah cari kerja, biaya hidup lebih mahal dibanding dengan Solo, tapi punya universitas yang luar biasa. UI itu world class university. Ya. Jadi dia juga menjadi the host ya untuk dunia UI itu. Ya. Jadi begitu banyak perguruan tinggi berkualitas dunia di kota ini. Jadi punya juga keunggulan gitu ya. Jadi kalau saja nanti tahun depan universitas-universitas ini dapat mengembangkan center of excellence masing-masing keunggulannya ya, itu mungkin memberi nilai tambah lagi sehingga skornya bisa lebih tumbuh lebih tinggi lagi. Jadi tidak ada kaitannya dengan apakah Jakarta ini amburadul atau tidak. Ini sama sekali di luar fokus dari penelitian ini, Mas Yesus. Saya lihat banyak sekali orang yang memprotes hasil penelitian Anda. Setidaknya kaget lah dengan hasil penelitian Anda ketika kemudian muncul statement dari Bu Mega itu, Prof. Hafidz. Ya, saya dapat memahami. Karena ada sisi pandang lain ya yang membandingkan dari kota yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 yang kebetulan seperti saya lihat memang itu adalah kader-kader dari partai PDIP gitu ya, yang kebetulan menurut Ibu Mega sebenarnya mempunyai iklim kepemimpinan yang kondusif, sehingga kriteria-kriteria yang telah saya kemukakan itu ya tadi di 5 hal itu kelihatannya lebih terpenuhi di kota-kota itu. Ya, seperti beliau sampaikan bahwa di Solo lebih murah, di sana juga ramah kehidupan masyarakatnya, aman, segala. Ya inilah sungguhnya bisa timbul saja nanti kompetisi kota-kota dimanapun di tanah air ini supaya kota-kota ini memenuhi kriteria seperti yang didambakan oleh Bung Karno 67 tahun silam yang sesuai dengan parameter yang dikembangkan oleh Times Higher Education dan QS. Jadi sebenarnya ada ruang untuk saling memperkaya dan saling retrospeksi gitu supaya kota itu tumbuh. Bayangkan di seluruh Indonesia 514 kabupaten kota, hanya 3 saja yang ada di luar Jawa, Makassar, Medan, dan Denpasar. Jadi ini sebuah kebangkitan peradaban baru kalau parameter-parameter ini menjadi perhatian dari elit-elit politik daerah. Gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat kriteria-kriteria yang Prof. Hafidz sampaikan tadi, memang agak berat buat kota-kota lain di luar Jawa itu. Dan saya kira itu bukan hanya semata-mata tanggung jawab dari kepala daerah setempat, tetapi juga policy dari pemerintahan pusat. Gitu, Prof. Ya, benar. Sebenarnya kalau saja pengelolaan perguruan tinggi itu diadopsi seperti yang diadopsi atau diberlakukan oleh Presiden Soekarno 67 tahun silam, itu tidak perlu terjadi kesenjangan itu. Karena dulu ketika Bung Karno mencanangkan kota mahasiswa di Jakarta, di kampus Rawamangun, yang sekarang kampus UNJ itu, UI itu punya 3 tempat di Jakarta, ada Salemba, ada Pegangsaan Timur, dan ada Rawamangun. Tetapi cara mengelolanya itu ada kampus UI untuk Fakultas Hukum dan Ekonomi itu di Makassar. Jadi di sana ditempatkan. Untuk di Makassar itu UI punya. Untuk kedokteran dan kedokteran gigi itu ditempatkan di Surabaya. Untuk teknologi ditempatkan di Bandung, untuk pertanian di Bogor. Jadi seluruh kota-kota itu menyatu dalam satu keunggulan yang kualitasnya sama, sehingga tidak ada kesenjangan. Lalu juga mengembangkan apa yang dikenal dengan istilah pusat-pusat keunggulan atau center of excellence.
Jadi tidak mungkin satu universitas itu memiliki semua keunggulan. Jadi di Makassar itu keunggulannya di bidang ekonomi dan hukum. Dulu Dok Yusuf dosen di sana, gitu kan. Jadi ada keunggulan-keunggulan ini sehingga ini menjadi magnet bagi peradaban intelektual modern di kawasan itu. Kalau kita lihat di dunia ini, Center of Excellence itu baru dikenal pada akhir 90-an setelah Simeo itu mengembangkan namanya RIHED di tingkat kawasan. Regional Integration for Higher Education Development. Jadi jauh sekali setelah Bung Karno. Begitu juga Multi-Campuses Development. Jadi bagaimana UI mengelola begitu banyak kampus sehingga mutunya sama. Itu juga baru diadopsi di Bologna, di Universitas Bologna di Italia, yang kemudian seluruh menteri pendidikan Eropa itu mengadopsi namanya Bologna Process, itu pada tahun 99. Jadi jauh sekali. Jadi sebenarnya nih, prasasti Bung Karno yang ada di kampus Rawamangun ini, itu layak mendapat penghargaan dari dunia, dari UNESCO, namanya Memory of the World. Karena dari situlah sebenarnya model-model pengelolaan the city of the intellect, kota dan universitas itu menyatu di situ. Ya. Itu sebenarnya. Ya, baik. Saya kira persoalannya clear, Profesor Hafidz Abbas. Terima kasih. Ya, ya baik. Terima kasih, Mas Hersu. Ya, jadi clear sebenarnya persoalannya. Ini tidak ada kaitannya dengan soal penataan kota yang amburadul atau kemudian penataan kota yang lebih berhasil. Tapi dari penjelasan Profesor Hafidz Abbas tadi kelihatannya sebagai Ketua Umum Partai, Bu Megawati mengambil angle, atau media kalau istilah politiknya memelintir, tapi kalau media melihatnya sebagai menambah angle, tapi kemudian memberi penekanan. Karena apa? Karena kebetulan dari 3 kota yang dinilai paling tinggi rankingnya oleh Senat dari Universitas Negeri Jakarta adalah 3 kota yang dipimpin oleh para kader PDIP, yakni Semarang, Solo, dan Surabaya. Jadi pas banget. Karena memang seperti disebutkan oleh Profesor Hafidz Abbas tadi, ada beberapa kriteria yang mungkin sampai kapanpun agak sulit dipenuhi oleh Jakarta, yakni berkaitan dengan masalah harga yang tinggi atau ongkos biaya hidup yang murah, dan juga faktor keamanan yang ini tidak bisa semata-mata dinisbahkan kepada seorang gubernur, karena faktor keamanan seperti kita ketahui menjadi tanggung jawab seorang polisi. Jadi menjadi tidak fair kemudian ketika Bu Megawati menyebutkan bahwa kota Jakarta makin amburadul, karena memang seperti tadi dikatakan oleh Profesor Hafidz Abbas bahwa Jakarta sendiri kemudian saat ini penataan dari sisi berbagai infrastrukturnya terus meningkat, dan salah satunya adalah penghargaan yang baru saja diterima. Jadi ini penghargaan kelas dunia, nomor 1 di dunia berkaitan dengan transportasi berkelanjutan. Memang begitulah di dunia politik. Jadi itu sah-sah saja ketika ada sebuah riset dari secara ilmiah, tapi kemudian ditarik-tarik ke ranah politik. Saya kira tidak salah apa yang dilakukan oleh Bu Megawati, dan karena beliau tentu saja sebagai politisi. Nah, tinggal sekarang kita masyarakat mesti menyikapinya ketika seorang politisi berbicara. Saya Hersun Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.